Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 8 halaman 45 sampai dengan halaman 47. Kurikulumnya adalah kurikulum 2013. Kita akan bahas soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10 pada bagian uji kompetensi 6. Ini termasuk ke dalam bab 6 yaitu teorema Pitagoras dan kita bahas pada semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami ucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 45 uji kompetensi 6 A pilihan ganda. Diketahui segitiga KLM dengan panjang sisi-sisinya K, L, dan M. Pernyataan berikut yang benar dari segitiga KLM adalah titik-titik. Perhatikan untuk jawabannya. Segitiga K, L, M adalah seperti ini, di mana titik-titik siku-sikunya berada, sudut siku-sikunya berada pada titik apa? Berada pada sudut K. Sisi miringnya adalah K kecil, sisi bawah adalah M, dan sisi tingginya adalah L. Maka pernyataan yang benar adalah seperti ini, di mana K kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah M kuadrat, berarti K kuadrat jadi sisi miring sama dengan L kuadrat ditambah M kuadrat, di mana besar sudut K-nya yaitu 90 derajat. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Jadi jika K kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah M kuadrat, besar sudut K adalah 90 derajat. Selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Panjang sisi PQ adalah titik-titik sentimeter. Perhatikan tingginya adalah PQ yang kita cari, QR-nya adalah garis bawah, yaitu 24 cm, dan sisi miringnya adalah 26 cm atau PR sama dengan 26 cm. Karena ini adalah segitiga siku-siku, maka PQ kuadrat, PQ kuadrat sama dengan sisi miring yaitu PR kuadrat dikurangi QR kuadrat. Maka PQ sama dengan akar PR kuadrat dikurangi QR kuadrat. Maka PQ sama dengan PR adalah 26 kuadrat dikurangi QR-nya adalah 24 kuadrat. Sama dengan akar 676 dikurangi 576 sama dengan akar 100. Akar 100 adalah 10. Maka jawabannya adalah A. Jadi PQ adalah 10 cm. Selanjutnya soal yang ketiga. Diketahui kelompok 3 bilangan ini. I 3 4 5, I 2 5 13 14, I 3 7 24, 24 25, dari 4 20 21 29. Kelompok bilangan di atas yang merupakan triple Pitagoras adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab bagaimana kita supaya bisa mengetahui triple Pitagoras, kita bisa menggunakan tabel seperti ini. P-nya nanti kita ketahui berapa, Q-nya berapa, kemudian salah satu panjangnya adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat. Terus yang kedua P kuadrat dikurangi Q kuadrat, yang terakhir adalah 2PQ. Ketika urutannya seperti ini, maka itu termasuk triple Pitagoras. Kita bahas satu persatu. Yang I 3 4 5. Nah, ini 3 berarti 2 ditambah 1. P-nya 2, Q-nya 1. P kuadrat ditambah Q kuadrat berarti 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 5. Kemudian yang P kuadrat dikurangi Q kuadratnya adalah 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, hasilnya adalah 3. Dan yang terakhir 2PQ adalah 2 dikali 2 dikali 1 sama dengan 4. Maka triple Pitagorasnya adalah 3, 4, 5. Jadi nomor 1 benar, termasuk ke dalam triple Pitagoras. Yang kedua, apabila susunannya 5, 13, 14, kita P-nya adalah 3, Q-nya adalah 2.
P kuadrat ditambah Q kuadrat berarti 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat, hasilnya adalah 13. Terus P kuadrat dikurangi Q kuadrat berarti 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat, hasilnya adalah 5. 2PQ berarti 2 dikali 3 dikalikan 2, hasilnya 12. Maka triple Pitagorasnya adalah 5, 12, dan 13. Sedangkan di sini 5, 13, dan 14. Jadi nomor 2 ini adalah salah. Berarti yang A salah, yang C salah, dan yang D juga salah. Kemungkinan yang B. Kita cek yang B. Berarti 7, 24, dan 25, yaitu yang bagian I3. Berarti 4 tambah 3 adalah 7. P kuadrat ditambah Q kuadrat. P 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, hasilnya adalah 25. Kemudian P kuadrat dikurangi Q kuadrat adalah 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 7. 2PQ, 2 dikali 4 dikali 13 sama dikali 3 sama dengan 24. Maka susunannya adalah 7, 24, dan 25. Maka 1 dan 3 benar. Maka jawabannya adalah B. Soal yang keempat. I 3 cm, 5 cm, 6 cm. I 2 3 cm, 12 cm, dan 13 cm. I3 16 cm, 24 cm, dan 32 cm. I4 20 cm, 30 cm, dan 34 cm. Ukuran sisi yang membentuk segitiga lancip ditunjukkan oleh titik-titik. Kalau segitiga lancip itu berarti sisi miring. Jadi syarat sudut lancip itu adalah C kuadrat lebih kecil pada A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti sisi miring lebih kecil dibandingkan sisi tegaknya kuadrat ditambah sisi bawahnya yang kuadrat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama 3, 5, 6 berarti sisi miringnya adalah 6 kuadrat. Ternyata 6 kuadrat itu lebih besar dibandingkan dengan 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berarti 36 lebih besar daripada 34. I2 nya berarti 13 kuadrat adalah sisi miringnya 13 kuadrat, ternyata lebih besar dibandingkan 3 kuadrat tambah 12 kuadrat. Hasilnya adalah 169 lebih besar daripada 153. Yang ketiga 32 kuadrat harusnya kan lebih kecil dari 24 kuadrat tambah 16 kuadrat, tapi ternyata adalah 1024 lebih besar daripada 832. Sedangkan yang keempat 34 kuadrat, nah 34 kuadrat lebih kecil daripada 30 kuadrat tambah 20 kuadrat. Ini benar yang nomor 4. Ini adalah sudut lancip, berarti 1156 lebih kecil daripada 1400. Jawabannya adalah yang I4. Soal nomor 5. Diketahui suatu layang-layang koordinatnya K sama dengan negatif 5,0, L 0,12, M 16,0, dan N 0,-12. Dikeliling layang-layang KLMN adalah titik-titik. Jadi berapa satuan? Kita gambarkan seperti ini. K-nya pada posisi negatif 5,0. Berarti ini ke titik O. L-nya adalah 0,112, terus M-nya adalah 16,0, dan N-nya adalah 0,-12. Ini adalah layang-layangnya. Perhatikan untuk mengetahui keliling berarti kita harus mengetahui sisi-sisinya. Kita hitung nanti sisi KL, sisi LM, sisi MN, dan sisi KN. Kita hitung dulu sisi KL. KL itu hampir sama-sama panjangnya dengan sisi KN karena ini layang-layang. KL adalah, nah panjang KL adalah sisi miring berarti OL ditambah OK. Jadi OK ditambah OL. Jadi KL ini panjangnya adalah akar dari OK kuadrat ditambah OL kuadrat. OK-nya adalah 5 kuadrat. Jadi OK-nya adalah 5 kuadrat. Dari titik O, titik 0 ke K ini adalah 5. Terus yang L-nya ini dari OKL ini adalah 12. Jadi 5 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan akar 169 sama dengan 13. Jadi KL dan KN itu panjangnya adalah 13. Sedangkan panjang LM itu sama dengan panjang MN. LM sama dengan akar dari LOM. OM kuadrat ditambah OL kuadrat. OM-nya berapa? 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat adalah O ke L. Maka LM sama dengan akar dari 400, hasilnya adalah 20. Maka kelilingnya adalah KL ditambah LM ditambah MN ditambah KN. Sama dengan 13, kemudian ditambah 20, ditambah 20, ditambah 13. Hasilnya adalah 66. Jadi jawabannya adalah C, 66 satuan.
Selanjutnya yang nomor 6. Jika segitiga PQR dengan panjang sisi sikunya 4 desimeter dan 6 desimeter, maka panjang hipotenusa dari segitiga PQR adalah titik-titik. Kita gambarkan seperti ini. Jadi hipotenusa itu adalah sisi miring atau sisi yang paling panjang, yaitu kalau kita perhatikan segitiga ini adalah PR. Jadi pada PQ 6 cm, pada QR 4 cm. PR adalah yang kita cari, yaitu hipotenusa atau sisi miring. PR sama dengan akar dari PQ kuadrat ditambah QR kuadrat, sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat, sama dengan akar 36 ditambah 16, yaitu akar 52. Akar 52 itu sama dengan 52 itu adalah 4 dikali 13. Kemudian angka 4-nya kita pindahkan keluar, maka menjadi 2. Jadi akar dari 4 adalah 2, maka hasilnya adalah 2 akar 13. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 7. Perhatikan peta yang dibuat Euclid di bawah. Jadi perhatikan petanya seperti ini. Bangunan manakah yang berjarak akar 40 satuan? Maka kita hitung satu persatu. Kemudian ini jawabannya kita hitung untuk yang D. Jawabannya jarak penampungan hewan dan kantor polisi, berarti pada bagian yang berwarna merah ini, segitiga siku-siku yang berwarna merah, adalah akar 2 ditambah, berarti akar sisi tegak. Tegak itu 12 berarti 2 satuan, berarti 2 kuadrat ditambah 1 2 3 4 5 6 satuan ditambah 6 kuadrat. Berarti 2 kuadrat sisi tegak ditambah sisi mendatarnya, yaitu 6 kuadrat. Sama dengan akar 4 ditambah 36. Akar 4 ditambah 36 hasilnya adalah akar 40. Jadi yang tepat adalah yang D, yaitu akar 40, yaitu jarak penampungan hewan dan kantor polisi. Selanjutnya soal nomor 8. Di antara ukuran panjang sisi berikut, manakah yang membentuk segitiga siku-siku? Maka jawabannya segitiga siku-siku berarti apabila C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau sisi miring atau hipotenusa itu sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah yang sisi mendatar kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, perhatikan yang A, pada C-nya sisi miringnya atau sisi terpanjangnya adalah 26 kuadrat ditambah sama dengan A-nya adalah 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 26 kuadrat adalah 676 sama dengan 10 kuadrat adalah 100 ditambah 24 kuadrat adalah 576. 676 sama dengan 100 ditambah 576 adalah 676. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi yang A ini termasuk ke dalam segitiga siku-siku. Selanjutnya soal nomor 9. Suatu segitiga siku-siku mempunyai panjang hipotenusa 17 cm. Berarti ini panjang sisi miringnya. Dan panjang salah satu sisi tegaknya adalah 15 cm. Panjang sisi tegak lainnya adalah titik-titik. Perhatikan, kita ibaratkan segitiganya adalah PQR, di mana panjang hipotenusanya adalah 17 cm. Hipotenusa itu panjang sisi miring. Kemudian salah satu sisi tegaknya adalah 15 cm. Berarti sisi yang lain yang kita cari. Kalau kita ibaratkan dari segitiga ini, yang kita cari adalah sisi QR. Maka jawabannya QR sama dengan akar dari sisi miring kuadrat dikurangi salah satu sisi tegaknya, yaitu PQ kuadrat. Yaitu akar PR-nya adalah 17 kuadrat dikurangi PQ-nya adalah 15. 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat sama dengan akar 289 dikurangi 225, yaitu akar 64. Akar daripada 64 adalah 8. Maka jawabannya adalah B, 8 cm. Kemudian soal yang ke-10. Panjang hipotenusa dan tinggi suatu kaki segitiga siku-siku berturut-turut adalah 25 cm dan 24 cm keliling segitiga tersebut. Nah,
Kita ibaratkan segitiganya adalah seperti ini, segitiga PQR. Sisi miringnya, nah ini hipotenusanya adalah 25 cm. Salah satu sisi tegaknya adalah 24 cm. Berarti kita harus mencari satu sisi lagi untuk mengetahui kelilingnya. Maka sisi miringnya adalah QR. Kita ibaratkan QR yang kita cari. Maka jawabannya QR sama dengan akar dari PR kuadrat dikurangi PQ kuadrat. Yaitu akar dari 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. Hasilnya akar dari 49, yaitu 7. Keliling adalah panjang PQ, QR ditambah panjang PR. Jadi panjang sisi-sisinya itu. PQ-nya adalah berapa? 24 ditambah QR 7 ditambah PR 25. Maka jawabannya adalah 56 cm. Jadi jawabannya adalah B. Demikianlah video pembahasan matematika kelas 8 halaman 45 sampai dengan 47. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.